Halo semuanya, kembali lagi di Stasiun Anime. Kali ini saya akan membahas beberapa rekomendasi anime populer yang akan rilis di tahun ini. Yang pertama ada anime Spy X Family. Anime ini merupakan salah satu anime hits terbesar di Jepang. Akun resmi dalam anime ini merilis pengumuman bahwa dipastikan akan tayang pada tahun ini. Namun sayangnya, sampai saat ini belum dibocorkan kapan tanggal pastinya anime ini dirilis. Anime ini merupakan produksi bersama antara WIT Studio dan Cloverworks, yang nantinya akan disutradarai oleh Kazuhiro Furuhashi, yang menceritakan tentang kehidupan mata-mata dari seorang Master Lord atau yang disebut Twilight. Ia mendapatkan misi untuk menyelidiki politisi dan terpaksa harus menyusup ke sekolah putranya. Ia menyamar sebagai psikiater yang memiliki keluarga yang normal dan bahagia. Ia masuk dalam sekolah Akademi Eden, salah satu sekolah paling terkenal di seluruh negara. Twilight pun mulai mengadopsi anak dari sebuah panti asuhan. Ia mengambil anak yang dinamakan Anya. Uniknya, Anya ternyata merupakan seorang anak spesial lantaran ia bisa membaca pikiran orang lain. Twilight pun juga mencari seorang pendamping atau istri. Dia kemudian bertemu dengan Yor, seorang pegawai sipil yang juga merupakan seorang pembunuh bayaran. Tak main-main, Yor merupakan pembunuh bayaran kelas atas. Twilight tanpa disangka membentuk sebuah keluarga dengan rahasia besar di balik karakter mereka. Lantas, apakah Twilight berhasil menembus misinya? Dan bagaimana kelanjutan keluarga mengerikan itu? Menarik. Yang kedua ada anime Dongo Stray Dogs. Setelah menunggu lama, akhirnya anime ini mendapatkan season baru. Namun tanggal perilisannya belum diumumkan. Serial ini sendiri diadaptasi dari manga karya penulis Kafka Asagiri yang visualnya dibuat oleh Haruka 35. Kemungkinan cerita pada season 4 ini akan melanjutkan perjalanan pada musim sebelumnya. Kisah ketika perang organisasi tiga arah berakhir. Ango Sakaguchi mengenang peristiwa ketika mantan bos sport mafia mati. Sementara itu, Osamu Dazai masih terjebak pada masa lalunya ketika menjadi rekrutmen baru pada beberapa tahun yang lalu. Dazai mendapatkan tugas untuk menyelidiki kasus ledakan yang menghancurkan kota. Beberapa kisah masa lalu sepertinya akan diungkap pada season ini. Kisah aksi Atsuhi Nakajima juga akan berlanjut melawan berbagai musuh baru bersama timnya. Yang ketiga ada My Hero Academy. Buat kalian yang belum tahu, My Hero Academy berkisah tentang seorang pemuda yang bernama Izuku Midoriya, atau akrab disapa dengan Deku. Deku adalah seorang pemuda yang hidup di dunia istimewa, karena setiap orang memiliki kekuatan super. Sebagian besar dari mereka juga telah menjadi seorang pahlawan dengan kekuatan yang dimilikinya. Sayangnya, walaupun berasal dan tinggal di tempat yang sama, Deku punya nasib yang berbeda. Ia lahir tanpa kekuatan, membuatnya sulit mencapai mimpi untuk menjadi pahlawan nomor satu. Itulah sedikit kisah mengenai My Hero Academy. My Hero Academy atau Boku no Hero Academy pada season 5 sudah berakhir, dengan dimulainya perang besar antara pihak hero melawan Metal Librium Army atau aliansi pasukan pembebasan. Tak hanya itu, Shigaraki Tomura mendapatkan kekuatan baru.
membuat dirinya sendiri sebagai kehancuran. Buat kamu yang nggak sabar menunggu kelanjutan, tenang saja, karena Boku no Hero Academy Season 6 sudah dipastikan akan tayang. Saat ini Season 6 tengah digarap. Dituliskan di akun Twitter produser Boku no Hero, yakni Yoshihiro Oyabu, menuliskan bahwa terima kasih sudah menyaksikan Boku no Hero Academy. Anime ini akan berhenti sesaat dengan harapan suatu yang besar akan terjadi. Kata-kata ini dikutip dari akun Twitter resminya. Anime season ini masih digarap oleh studio Bones. Cerita di season 6 ini akan berfokus pada perang antara hero melawan Meta Librium Army. Tunggu kabar selanjutnya tentang tanggal rilisnya. Yang keempat ada Attack on Titan, atau dalam judul aslinya disebut Shingeki no Kyojin, akan berakhir pada tahun ini. Setelah anime karangan Hajime Isayama ini dirilis sejak 2003 pada season pertama. Anime ini menjadi anime populer sejak awal kemunculannya, sehingga banyak penggemar yang menantikan cerita selanjutnya. Serial dari anime ini menceritakan persahabatan Eren Yeager, Mikasa, Ackerman, dan Armin. Anime ini akan menunjukkan sisi gelap Eren Yeager yang membunuh rakyat tak bersalah ketika ia menyerang Merley. Insiden tersebut membawa konflik yang besar, termasuk harus melawan teman-temannya yang berusaha menghentikannya. Terdapat teori anjas, bocil teori nih. Terdapat teori Eren berpura-pura bekerja sama dengan Zack yang merencanakan sterilisasi ras Eldia. Di balik rencana Zack, Eren mempunyai rencana tersendiri. Apakah Eren akan menjadi penjahat dalam season ini atau hanya mendatang? Yang kelima ada Mob Psycho 100. Tidak mengherankan ketika bagaimana para pecinta anime mengoceh tentang Mob Psycho saat ditayangkan pada perdana tahun 2006 beberapa tahun yang lalu. Adaptasi anime ini didasarkan pada seri manga yang ditulis dan diilustrasikan oleh ONI, mangaka yang sama di balik kesuksesan besar anime One Punch Man. Mob Psycho bercerita tentang Shigeo Mob Kageyama, seorang siswa kelas 8 yang memiliki kekuatan psikis yang sangat besar. Menyadari potensi bahaya yang dibawa oleh kekuatannya, Mob memutuskan untuk menekan kemampuannya. Dia hanya menggunakan sebagian kecil dari kekuatannya untuk memberikan kesan pada orang yang ia taksir, yakni Tsubomi. Namun, serangkaian peristiwa akan mengancam yang dapat membuat Mob lepas kendali, melepaskan emosinya yang tertekan dan kekuatannya yang begitu besar. Anime Mob Psycho 100 memiliki total 2 season, dan permintaan untuk season ketiga masih tetap tinggi, bahkan setelah 2 tahun sejak season kedua berakhir. Ada kemungkinan besar bahwa anime Mob Psycho 100 akan kembali dengan season 3. Secara bisnis, biasa otak bisnis, season ketiga anime ini bisa menjadi investasi yang baik, mengingat popularitasnya yang cukup tinggi. Kedua season sebelumnya menerima peringkat yang mengesankan. Season pertama mencetak rating 8,48/10 di My Anime List, sedangkan season kedua mencetak rating dengan 8,82. Anime ini bahkan berhasil masuk top 25 anime terbaik tahun 2010-an. Nah, itulah beberapa rekomendasi anime top yang akan tayang di tahun 2002 menurut Stasiun Anime. Sebelum video ini berakhir, biasa, jangan lupa like, comment, and subscribe.
agar mendapatkan uang.